Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di episode Stock Hack yang dimana kita akan belajar tentang rumus teori di saham ya. Nah karena kita seorang investor, kita akan kebanyakannya ngomongin fundamental, tapi mungkin saya akan selip-selipkan tentang teknikal juga ya nanti ya. Intinya kita akan belajar teori rumus yang kita persederhana, jadi nggak rumit. Jadi yang kelihatannya kok susah ya, nggak. Di sini kita akan coba permudah. Nah di episode kali ini kita akan ngomongin DuPont Analysis. Jadi langsung aja, kenapa sih kok kita harus belajar DuPont Analysis? Jadi DuPont Analysis ini gunanya adalah untuk membreakdown ROE. Jadi seperti yang kita ketahui secara umum ya, ROE itu kalau makin tinggi itu ternyata kan makin bagus ya awalnya ya. Tapi setelah kita pakai DuPont Analysis itu belum tentu ROE yang lebih tinggi itu lebih bagus gitu. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu dari DuPont Analysis nih, ROE itu dipecah lagi jadi 3 teman-teman ya. Jadi NPM, Asset Turnover, dan Financial Leverage Ratio. Jadi nggak usah pusing dulu ya, intinya ROE ini rumusnya itu berasal dari ini. Contohnya gini ya, NPM ini kan rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini. Terus ini kan saling mencoret kan, di matematika ya, saling mencoret. Akhirnya ketemunya tinggal net income sama average equity. Nah inilah ROE sekarang. Nah dengan dibagi-bagi seperti ini, kita bisa tahu susunan ROE-nya kenapa sih kok bisa besar, itu dari mana asalnya, itu bisa kelihatan. Kalau yang membuat itu besar dari NPM dan asset turnover itu artinya bagus. Tapi kalau yang membuat besar ROE-nya itu dari financial leverage ratio, dari sini itu nggak bagus. Nah jadi kita nggak usah ngomong teori lagi, kita langsung ilustrasikan biar gampang dimengerti ya. Kita lihat, nah seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Anggaplah kita punya barbershop, dua barbershop ya, barbershop A dan B. Dua-duanya itu sama-sama punya aset 100 juta dan pendapatannya setahun sama 20 juta. Nah tapi ROE-nya berbeda. Yang barbershop A itu 100%, barbershop B 33,33%. Nah ini sekilas kita pasti langsung memilih dong barbershop A untuk dibeli ya, saham barbershopnya. Tapi bukan seperti demikian. Kenapa? Dan ini kenapa juga kok ROE-nya bisa berbeda? Itu karena struktur modal dan hutangnya berbeda. Ini ROE-nya bisa tinggi karena modalnya kecil banget. Modalnya cuma 20 juta dari 100 juta ini ya. Nah sisanya ngutang. Nah yang ini, yang barbershop B itu 60 juta modalnya, sedangkan hutangnya cuma 40 juta. Akhirnya ya ROE-nya kecil. Ya iya dong, kalau modalnya cuma 20 juta, setahun balik 20 juta kan jadinya besar. Tapi sisanya utang semua. Nah bisa jadi kalau kita pilih saham A, kita bukan pilih perusahaan barbershop yang bagus, tapi yang beresiko. Nah kelihatan ya bedanya ya. Jadi ini besar karena utangnya banyak. Kayak gitu. Nah sekarang kita akan ngomongin manfaatnya kalau di dunia saham seperti apa. Kita ambil contoh ya. Ini kita pakai saham PTPP sama Waskita. Ini contohnya. Nah, yang pertama gunanya DuPont Analysis itu adalah membandingkan dua perusahaan atau lebih yang sejenis seperti ini. Kita bandingkan nih ROE-nya nanti ya. Nah, yang kedua, fungsinya itu adalah untuk melihat perkembangan suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya ROE sekarang itu 20, tahun depan naik jadi 25, itu kita harus teliti. Itu naiknya karena apa? Apakah karena NPM-nya naik kah, aset turnover-nya naik kah, atau financial leverage ratio-nya? Gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh PTPP nih ya. Kita lihat hasil analisanya, ini datanya udah saya masukkan untuk kuartal kedua. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat NPM-nya, asset turnover, equity proposition kita masukkan semua secara rumus. Nah, ROE-nya ini juga berdasarkan rumus ya. Ini dikali 3-3-nya ini jadinya ini. Nah, kita cek dulu apakah datanya benar atau enggak. Nah, kita lihat ya. Ini ROE-nya 3,95%. Kita lihat di RTI. Nah, benar ya. 3,95%, artinya rumus saya udah benar gitu. Nah, artinya rumus saya udah benar. Nah, berikutnya kita akan ngomongin perhitungannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. ROE-nya awalnya terlihat PTPP itu kalah dibandingkan Waskita ya. Kita bisa lihat Waskita 3,95, sedangkan PTPP itu cuma 1,61. Tapi kalau kita breakdown NPM, asset turnover, dan equity proportionnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau kita hilangkan equity proportionnya, financial leverage ratio-nya kita hilangkan, ini dikali ini itu cuma 0,31, ini dikali ini 0,29. Kalau tanpa financial leverage ratio, sebenarnya PTPP itu jauh lebih bagus daripada Waskita. Waskita kenapa kok ROE-nya bisa tinggi? Karena utangnya banyak, asetnya 100T, equity-nya cuma 7T, sisanya utang semua. Jadi makanya ya pengembalian modalnya cepet, kira-kira gitu. Tapi kita pasti beli saham beresiko dong kalau misalnya beli saham seperti ini.
Nah, kira-kira seperti itu contohnya untuk DuPont Analysis. Nah, DuPont Analysis sendiri ini ada 3 step ya. NPM, Asset Turnover, dan Financial Leverage Ratio. NPM ini untuk melambangkan operating efficiency, Asset Turnover untuk ya penggunaan aset yang efisien juga. Ini dua ini efisiensi ya. Ini efisiensi operasi, ini penggunaan aset. Nah, ini berdasarkan utang. Nah, ada juga yang lebih advance-nya itu ada DuPont Analysis yang 5 step. NPM ini dibedah lagi jadi tax burden, interest burden, sama OPM. Ini saling menghilangkan juga set. Jadi net income sama revenue kan jadinya NPM kan. Nah, baru dikalikan lagi jadinya ROE. Seperti itu. Nah, kurang lebih DuPont Analysis itu gunanya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya analisa perusahaan yang utangnya banyak, nah ROE-nya tinggi, itu mungkin perlu dilakukan DuPont Analysis dulu. Jadi ini memang spesifik ke yang mungkin utangnya banyak, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu aja episode kali ini, semoga bermanfaat. Karena itu bersumbang, tetap cerdas, tetap santai.